Ramadan. Kali ini saya mau mempresentasikan mengenai teks proklamasi. Ada yang tahu apa itu? Kalau belum tahu, simak ya videonya. Nah, gimana nih? Kalian udah nyaksin video yang barusan? Biar lebih jelas lagi, mari kita simak yuk penjelasannya. Satu, menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Pengoboman di Hiroshima terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945. Sedangkan di Nagasaki 9 Agustus 1945. Pada tanggal 3 Agustus pula, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddianingrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabari bahwa pasukan Jepang sedang dalam tahap kehancuran. Pihak Jepang sendiri memberikan informasi bahwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Ketika peristiwa terjadi, meski disembunyikan oleh pihak Jepang, kabar tetap beredar bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini dikarenakan Sultan Syahrir mendengar berita melalui radio bahwa Jepang telah menyerah terhadap pihak sekutu. Setelah Sultan Syahrir memberitahukan kepada Khairil Anwar bahwa Nagasaki dibom dan juga Jepang telah menerima ultimatum menyerah. Dengan informasi tersebut, para pejuang bawah tanah kemudian bersiap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mereka bahkan menolak kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah dari Jepang. Dua, peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman kembali ke tanah air. Ketika itu, pihak dari Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi, usul mereka ditolak oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka beranggapan bahwa pengambilan keputusan secara mendadak untuk memproklamasikan kemerdekaan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah. Karena kekuasaan Jepang belum diambil secara penuh oleh Indonesia. Soekarno pun mengatakan, kemerdekaan Indonesia yang datangnya dari pemerintahan Jepang ataupun dari hasil bangsa Indonesia sendiri tidak menjadi soal karena Jepang telah kalah. Perbedaan pendapat ini terjadi di antara dua kubu, yaitu golongan muda dan tua. Golongan muda pada pihak Sultan Syahrir dan golongan tua pada pihak Soekarno. Hal ini yang kemudian menyebabkan terjadinya peristiwa penculikan Rengas Dengklok. 3. Proses perumusan teks proklamasi. Gejolak dan desakan dari golongan muda masih terasa, dan akhirnya diadakanlah pertemuan PPKI di rumah Laksamana Maeda. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok berhasil menggugah pendirian Soekarno dan Muhammad Hatta. Perumusan proklamasi benar-benar sangat singkat setelah rapat yang diselenggarakan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo selesai. Akhirnya tersusunlah naskah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno sendiri. Teks tersebut juga disetujui oleh golongan tua dan golongan muda. 4. Pembacaan teks proklamasi.
Setelah perumusan teks proklamasi, keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi diadakan di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dengan dihadiri oleh para tokoh proklamator dan juga seluruh rakyat Indonesia, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tunggu dulu teman-teman, jangan dulu di skip videonya. Kita tonton dulu yuk videonya sampai selesai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, share, satu lagi jangan lupa, and subscribe. Dadah! Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum.